Bangkit manu labuh. Betul enggak? Kudu berag. Ayo bangkit. Tuh. Jadi bangkit mah keur nu labuh. Jadi kata bangkit itu cocok buat yang sedang terpuruk. Saya kalau sholat kok ingatan saya kemana-mana, sok atuh bangkit. Kan sholatnya mengingat Allah. Saya kalau ngaji Quran itu saya tenang sekali. Kenapa? Udah nggak ngerti. Sok atuh bangkit. Kan kata Quran kalau disebutkan ayat-ayatnya bergetarlah. Iya makalah tenang. Sedangkan kata Quran sendiri, orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayatnya itu bergetar, bertambah iman. Iya mah dibacakan Quran tenang. Alam naj'al lahu ainain. Tenang. Padahal Allah bilang, aku telah memberikan 2 penglihatan loh kepadamu. Lamun ngerti mah apaan? Loh, ari urang ningalina hiji apa 2? Aduh, saya baru melihat hanya lahirnya saja, batinnya belum. Gening dajal teh. Gitu. Rawas. Udah ngerti, betul nggak? Alhamdulillah kalian mah anteng. Malah dibagus-bagus. Alam naj'al lahu ainain. Allah. Wa lisanan wa syafatain. Allah. Wa hadainahun najdain. Allah. Malah di Quran Allah bilang, aku jadikan kamu kera yang hina. Allah. Ada itu ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 65 ya. Barang siapa yang melanggar hari Isbat, hari Sabtu. Sabtu itu setelah Jumat. Jadi Jumat itu bergabung, manunggal, ketemu kotanya tuh Jumatan namanya. Nah, ketika dia sudah sampai di kota itu tapi dia melanggar janjinya, nah, dia melanggar hari Sabtu, hari Isbat. Isbat itu dia melanggar janjinya sendiri. Makanya aku jadikan kera yang hina. Itu Qur'annya begitu. Karena melengking suaranya Allah. Ya kalian itu memang lucu ya. Makanya benar ya, dunia itu laibun walahun. Lahawa jadi lawakan. Jadi lawak itu dari bahasa Arab, dari lahawa, lawak. Memang dunia ini penuh dengan kelucuan, ya toh? Aku jadikan kamu yang hina, kera yang hina. Allah. Luar biasa. Saya kalau baca Quran ini jantung itu deg. Aduh, kalau baca Quran. Apalagi kalau baca surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubshirun. Ketika nyawa sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu. Tapi mengapa kamu saat itu tidak melihat? Wah, saya nggak bisa tidurnya 3 bulan. Wah, di sini bergejolak. Nanti kalau saya mati, saya melihat atau tidak melihat? Kalau saya harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa harus berguru supaya saya bisa melihat? Dan kalau saya mati tidak melihat, apa jadinya dengan nasib saya di kematian itu? Wah, bergetar tuh saya. Itu cuma baca ayat itu aja. Coba kalau yang nggak ngerti. Falaula idza balagatil hulqum Allah wa antum hina idzin tanzurun Allah wa nahnu aqrabu ilai minkum Allah walakin la tubshirun Allah. Beres nggak? Tenang.
Luar biasa ya. Yuk lihat saya sekarang. Alam naj'al lahu ainain. Ngerti sekarang? Kamu diberikan 2 penglihatan loh, kata Allah. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang buta di dunia mata kolbunya, maka di akhirat dia akan lebih buta dan jalannya jadi sesat. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jelas sekali. Ayat itu mendukung ayat ini bahwa kita diberi 2 penglihatan. Walisanan wa syafatain. Yuk lihat saya. Saya punya 2 bibir. Bibir atas, bibir bawah. Dan saya punya 1 lidah. Bibir atas, bibir bawah bukan salah benar. Bibir atas dan bibir bawah bukan baik buruk. Tapi bibir atas dan bibir bawah ini menari dari tadi, yang menyebabkan saya bisa mengeluarkan suara yang dimengerti oleh kalian. Coba saya tidak punya bibir atas. Gak ada suaranya. Atau bibir atas saja tidak punya bibir bawah, gak ada suaranya. Suara saya ini terdengar karena ada atas ada bawah. Jadi atas dan bawah bukan baik dan buruk. Terima semua dualitas apa adanya. Ikuti tarian semesta. Lidah ini bisa menari dengan sempurna, keluar kata-kata yang bisa dimengerti. Itu kaitannya dengan tadi kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kemampuan untuk bisa menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Oke? Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Hati-hati. Allah menunjukkan 2 jalan, tapi Allah tidak nyuruh kita memilih salah satu jalan. Malah Allah menawarkan jalan yang berbeda. Allah mengatakan, "Fala aqtahamal aqabah." Tidakkah engkau menempuh jalan mendaki? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah apa jalan mendaki itu? Fakkur raqabah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Ada 2 jalan, tetapi tidak disuruh mengambil salah satu jalan. Malah disuruh mencoba jalan mendaki. Lihat saya semua. Mendaki ke mana? Ke gunung, ke atas. Cocok dengan ayat tadi. Betul? Demi tin, demi zaitun. Di sini ada kota yang aman. Di sini ada gunung. Jadi kita disuruh untuk menapaki level-level kesadaran. Sampai di puncaknya kesadaran, kita tidak lagi melihat benar salah, baik buruk. Semua yang terjadi adalah realitas, semua realitas adalah kebenaran. Tangkap pesannya dari Allah. Maka kita tidak terjebak, menendang dan mencengkram lagi. Itu yang disebut dengan merdeka. Jadi sebetulnya kita semua selama ini hidup diperbudak oleh dualitas. Diperbudak benar salah. Ini kawan, ini lawan. Betul? Ini teman, ini musuh. Wah, hidup kayak gitu. Coba, orang yang baik kepada kita, teman. Orang yang tidak baik kepada kita, guru. Sama-sama teman. Coba, terima semua apa adanya. Keren. Orang yang pelit, sahabat. Yang baik, sahabat. Semua terima apa adanya. Orang yang baik, kasih oleh-oleh sedikit aja karena sudah baik. Yang pelit, kasih oleh-oleh banyak sedikit. Nah, biar sadar. Biar merasakan. Kalau dia merasakan pemberian itu enak, semoga dia bisa memberi pada orang lain. Dia bisa merasakan enaknya memberi. Kan gitu. Jadi gak ada yang salah di semesta ini. Semua baik-baik saja karena pikirannya sudah istirahat. Keren gak kalau hidup sudah begitu? Siap gak memasuki perubahan? Siap gak beradaptasi dengan semua perubahan? Nah, itu namanya cerdas. Kalau masih menolak perubahan, masih ingin di zona nyaman, itu namanya masih belum cerdas alias idiot. Udah bisa ngukur sekarang? Makanya selesai kajian ini bisa langsung ngukur. Oh, saya ternyata belum begitu cerdas. Karena setiap